Ya, selamat pagi Pak Gido dan teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saya akan melakukan ujian praktek agama. Di sini saya nantinya akan membacakan perikop mengenai tentang keberagaman yang bisa dikaitkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Maka sebelum kita mulai, kita harus bersatu dalam nama Yesus dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena telah memberkati kami sehingga kami dapat melakukan ujian praktek agama di hari yang cerah ini. Tuhan Yesus berkatilah agar ujian praktek ini dapat berjalan semaksimal mungkin dan dapat menghasilkan nilai yang maksimal juga. Dan semoga bacaan dari perikop ini dapat berguna bagi masyarakat luas dan dapat diresapi agar membentuk Indonesia yang lebih bersatu dan lebih maju dalam perbedaan dan kemajemukan yang terdapat di Indonesia. Doa yang kurang sempurna ini, mari kita satukan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi perikop ini saya ambil dari Korintus bab 12 ayat 12 sampai 26 yang berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah tidak telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata kita tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala juga tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi hal yang bisa dipetik dari perikop tersebut, yang pertama, pada Korintus bab 12 ayat 13 yang berbunyi, sebab roh kita sama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yang berintikan bahwa walaupun ras kita berbeda, suku berbeda, tapi kita memiliki roh yang satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka dari perbedaan tersebut kita harus bersatu karena roh itu dari roh Yesus Kristus agar kita menciptakan kerajaan Allah di bumi ini. Lalu yang berintikan satu tubuh memiliki banyak anggota dan setiap anggota itu melakukan perannya masing-masing walaupun mereka tidak memiliki satu anggota yang sama karena mereka semua berbeda-beda.
tapi mereka tetap satu tubuh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Seperti yang tertulis pada Injil Yohanes bab 12 ayat 17, yaitu andaikan seluruh tubuhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan anggota masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan satu anggota dengan anggota lainnya agar kita bisa saling melengkapi dengan peran kita masing-masing. Bukan hanya peran yang sama, bukan satu tubuh didominasi oleh satu fungsi yang sama. Allah juga telah menyusun tubuh ini dengan begitu rupa, sehingga janganlah anggota-anggota tidak mulia diberikan penghormatan khusus, dan janganlah terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Satu anggota dihormati, satu tubuh juga turut bersukacita, yang berbunyi bahwa kita harus bersatu dalam kemajemukan. Walaupun kita berbeda dalam peran kita, dalam fungsi kita, tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersatu dalam nama Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita tidak mampu berdiri sendiri, kita membutuhkan anggota yang lain. Jadi, peran kita adalah saling melengkapi dan bekerja sama agar terciptanya kerajaan Allah di bumi ini. Jadi, nilai apa sih yang bisa kita petik dalam keberagaman dari perikop ini? Nilai yang bisa dipetik dari keberagaman ini mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, bahwa kita di Indonesia kita ini mengalami perbedaan yang sangat banyak, dibuktikan dari perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain. Apalagi perbedaan agama yang sangat mencolok akhir-akhir ini, yaitu antara agama Katolik atau Kristen dengan agama Muslim, yang kian hari kian membaik, cuma dulu sempat parah. Hendaknya kita, makhluk agama yang saling berbeda ini, kita harus bersatu dan saling merangkul agar terciptanya Indonesia yang penuh dengan persatuan dan dapat memajukan negeri serta membanggakan Indonesia tercinta ini. Berikut rangkuman yang telah saya bikin dalam menafsirkan perikop Korintus bab 12 ayat 12 sampai 26. Maka hendaklah kita tutup dengan doa yang telah saya buat juga. Maka semuanya marilah kita bersatu dalam doa untuk menutup ujian praktek agama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan Indonesia dengan berbagai keberagaman. Kami bersyukur atas tanah air kami, Indonesia, yang luasnya sangat banyak dan sangat banyak perbedaan di budaya, suku, dan sebagainya. Bapa, kami mohon, semoga Engkau melindungi kami dari perbedaan yang cenderung membahayakan, seperti tindakan fanatisme terhadap agama dan lain-lain. Berikanlah kami rahmat agar kami dapat menerima perbedaan itu sebagai acuan untuk kami bersatu, dan semoga kami dan kalian yang telah mendengarkan perikop ini bisa keluar dari marsudiri ini sebagai pembawa damai dan cinta kasih terhadap sesama. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.